Bagaimana jika aku katakan bahwa yang menghalangi kita bertemu dengan Tuhan bukanlah dunia, bukan setan, bahkan bukan juga dosa, tetapi agama itu sendiri. Bukan karena agama yang salah, tapi karena kita yang menjadikannya sebagai berhala baru, yang kita sembah, kita agungkan, bahkan kita jadikan alat untuk menyingkirkan yang berbeda. Agama yang semestinya menjadi jalan, kita ubah menjadi tembok. Yang mestinya membawa kita mendekat, kita sulap jadi ajang lomba paling suci, paling benar, dan paling selamat. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, kita lupa satu hal. Tuhan tidak hadir dalam kebisingan ego, tapi dalam keheningan hati yang jujur dan berserah. Tentu, ini bukan tuduhan kosong, bukan pula hasrat untuk merobohkan sesuatu yang sakral, tapi sebuah kontemplasi jujur tentang bagaimana sesuatu yang suci bisa berubah menjadi penghalang bila kita memperlakukannya dengan cara yang salah. Berikut ini ada 5 hal penting yang membuat agama justru bisa menjauhkan kita dari Tuhan, bukan karena ajaran Tuhan keliru, tapi karena cara manusia mengelola keyakinan bisa menjadi racun yang tak kasat mata. Dan inilah 5 hal itu. Yang pertama, agama sebagai institusi versus agama sebagai hubungan. Pada mulanya, agama adalah bisikan kasih dari langit kepada hati manusia. Ia hadir sebagai jalan pulang, bukan untuk membentuk lembaga, tapi untuk membentuk kesadaran. Bukan untuk mencetak pengikut, tapi untuk membimbing manusia agar mengenal dirinya sendiri dan Tuhannya. Namun seiring waktu, agama yang semula merupakan getaran cinta antara hamba dan Tuhan, berubah menjadi struktur formal yang kaku, dipenuhi aturan administratif, legalitas, kasta-kasta otoritas, dan klaim-klaim eksklusif. Agama berubah dari pengalaman batin menjadi lembaga kekuasaan. Dari ruang suci untuk perjumpaan menjadi ruang pengadilan. Dari keheningan menjadi panggung orasi. Dari pencarian menjadi pasar keyakinan. Kita pun menyaksikan banyak orang hari ini tidak lagi datang ke agama untuk menangis dan melepas beban, tapi untuk mencari posisi, membela mazhab, dan menuntut identitas. Agama diposisikan seperti bendera perang, bukan sebagai taman kedamaian. Sebagian bahkan rela mati, bukan demi Tuhan, tapi demi nama kelompok yang dibungkus seolah-olah itu adalah Tuhan itu sendiri. Dan yang lebih parah lagi, yang dibela bukan substansi, tapi simbol. Yang dipuja bukan nurani, tapi gelar. Yang dijaga bukan kesucian batin, tapi kemurnian identitas formal. Padahal, tidak ada satupun institusi agama, sebesar apapun pengaruhnya, yang bisa menjamin seseorang bertemu dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa dimonopoli. Ia tak pernah bisa dikunci dalam lemari dalil. Ia tidak tunduk pada rapat-rapat dewan ulama, tidak perlu stempel dari ormas, tidak butuh akreditasi dari manusia. Tapi lihatlah, betapa banyak orang merasa punya hak atas surga hanya karena ikut komunitas tertentu. Merasa lebih dekat dengan Tuhan hanya karena berdiri di balik institusi yang dianggap paling sah. Lalu bagaimana nasib para pencari sunyi yang mungkin tak pernah dikenal publik, tak punya gelar keagamaan, tapi hidupnya diam-diam dipenuhi zikir, matanya sembab tiap malam karena rindu kepadanya, dan tidak pernah menghakimi siapapun? Apakah mereka lebih jauh dari Tuhan dibanding mereka yang tampil di layar, bersuara paling lantang, namun tak pernah menengok cermin jiwanya sendiri? Kita lupa bahwa agama tidak pernah hadir untuk memperkuat tembok antara manusia. Ia hadir untuk melarutkan ego, bukan membesarkannya. Untuk membuat kita takjub akan keagungan Tuhan, bukan sibuk membuktikan keagungan kelompok kita. Dan ketika agama telah dijalani tanpa lagi hubungan personal, tanpa keintiman dengan Tuhan, tanpa percakapan batin yang sunyi, maka ia menjadi kosong. Ritualnya tetap jalan, dalilnya tetap disampaikan, tapi jiwanya mati. Tuhan tak butuh lembaga, Tuhan tak menuntut kita jadi administrator iman. Tuhan hanya ingin ditemukan dalam kejujuran dan kerendahan hati. Tapi sayangnya, di balik dinding-dinding megah institusi, suara Tuhan kerap tenggelam. Yang kedua, agama bisa membuat orang merasa selesai. Ini jebakan yang paling halus.
dan paling berbahaya, yaitu ketika seseorang merasa bahwa ia telah sampai, padahal sebenarnya ia baru memulai. Banyak orang menjadikan agama seperti tiket ke surga, bukan sebagai perjalanan panjang untuk mengenal dan mencintai Tuhan. Asal KTP-nya benar, syahadatnya sudah diucap, ibadah wajibnya jalan, maka ia merasa aman, merasa sudah di pihak yang benar, sudah cukup, sudah sah, sudah selesai. Padahal, tidak ada yang benar-benar selesai dalam pencarian Tuhan. Semakin dalam seseorang mengenalnya, semakin ia merasa tidak tahu apa-apa. Semakin ia merendah, semakin jiwanya terbuka untuk cahaya. Tapi lihat kenyataan hari ini. Banyak yang baru hafal dalil 2 lembar, sudah merasa pantas menghakimi seluruh dunia. Baru ikut pengajian setahun, sudah merasa berhak mencap orang lain sesat. Padahal, kalau benar kau telah bertemu Tuhan, seharusnya yang muncul adalah air mata, bukan vonis. Orang yang merasa selesai, berhenti mencari, berhenti merenung, berhenti mempertanyakan diri sendiri, dan akhirnya berhenti bertumbuh. Ia menjadi agama dalam bentuk statis. Ia tidak bergerak, tidak hidup, hanya mengulang-ulang ritual, tanpa rasa haru, tanpa getar cinta, tanpa gentar di hadapan sang pemilik rahasia. Lebih buruk lagi, perasaan selesai ini membuat orang menutup pintu dialog. Siapapun yang berpikir berbeda dianggap sesat. Siapapun yang bertanya dianggap melecehkan agama. Padahal pertanyaan yang jujur, yang lahir dari keresahan batin, adalah jalan awal menuju iman yang sejati. Tapi agama yang sudah menjadi identitas formal, bukan hubungan personal, melahirkan umat yang taat secara teknis, tapi kering secara spiritual. Banyak orang bisa melafalkan doa, tapi tak tahu bagaimana menangis di hadapan Tuhan. Banyak orang yang tahu arah kiblat, tapi tak tahu kemana jiwanya menghadap. Ketika agama hanya jadi checklist kewajiban dan bukan ruang bercakap dengan Tuhan, maka ia tidak lebih dari formalitas yang membius hati. Dan inilah tragedi yang kita hadapi hari ini. Agama membuat orang merasa sudah cukup suci, padahal ia belum pernah betul-betul membuka hatinya untuk disentuh oleh Tuhan. Yang ketiga, agama sebagai pelarian, bukan pencarian. Tak sedikit orang yang datang ke agama bukan karena rindu akan Tuhan, tapi karena luka yang tak tertahankan dari hidup. Ia datang karena gagal, karena kehilangan, karena ketakutan, karena dikecewakan manusia, karena dunia terlalu kejam, karena hidup tak memberi jawaban. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Luka bisa menjadi pintu, penderitaan bisa menjadi jalan sunyi yang mempertemukan kita dengan makna. Tapi masalahnya, banyak orang berhenti di pintu,